Kristus telah bangkit. Kini aku hidup bagi Allah, ku serahkan diriku kepadanya. Aku telah mati atas dosa, karena Kristus telah bangkit. Kini aku hidup bagi Allah, ku serahkan diriku kepadanya. Mau di mana kemenanganmu? Haleluya. Hai, mau di manakah semangatmu? One, two, three. Ku percaya Yesus bangkit, ku terima hidup kekal. Ku serukan Yesus Tuhan, hingga semua bangsa menyembah. Mari jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setia. Shalom, selamat baku dapa lagi hari ini, hari Minggu tanggal 20 Juni 2021. Apa kabar semua anak-anak? Lebih khusus anak sekolah minggu kolom 26. Pasti semua sehat-sehat kan? Dan sudah siap untuk beribadah bersama karena torang semua suka sekali beribadah sekolah minggu. Karena itu bangkit berdiri, torang mau buka torang pe ibadah dengan doa. Sebelum itu, torang menyanyi bersama-sama lagu Adu-adu senangnya jadi anak Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh beribadah lagi bersama-sama hari ini. Berkati ibadah kami supaya boleh berjalan dengan baik dan kami menikmati berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah ini. Amin. Nah adik-adik, sekarang Tora akan memuji-muji Tuhan sambil berdiri dan penuh semangat. Tora akan menyanyi bersama beragam-ragam. Kita hadir di sini, tapi kita satu di dalam Tuhan. Beragam-ragam kita hadir di sini, tetapi kita satu. Di dalam Tuhan kita semua sama, tak ada yang berbeda. Kita bersaudara di dalam Tuhan karena kita percaya Yesus Tuhan, Yesus Raja Maha Kuasa. Haleluya, haleluya. Adik-adik, Tuhan Yesus kasih dan sayang patorang sungguh sangat dalam, lebar, tinggi, luas sekali. Karena itu, mari kita menyanyikan lagu ini, Dalam dan Lebar. Dalam dan lebar cinta Yesus, dalam dan lebar. Dalam dan lebar, dalam dan lebar cinta Yesus, dalam dan lebar. Adik-adik, satu lagu lagi yang akan torang nyanyikan sambil berdiri pakai DP gerakan. Lagu yang bilang bahwa nah ada yang sama seperti Tuhan Yesus. Torang nyanyikan lagu ini, tak ada yang sama seperti Yesus. Tak
ada yang sama, tak ada yang sama, tak ada yang sama seperti Yesus. Dialah Allah kita menjadi manusia. Yesus juru selamat dunia, tak ada yang sama seperti Dia. Yes, 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 yes. Nothing is the same, nothing is the same, nothing is the same like Jesus. Jesus is our God, become to a man. Jesus is our Savior of the world, nothing is the same like Him. Yesus buat air menjadikan anggur, menyembuhkan orang buta, bangkitkan orang mati, hancurkan kuasa iblis. Jesus is my superhero, tak ada yang sama seperti Dia. Yes, 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 yes. Nah adik-adik, sekarang Anci mau persilahkan dulu adik-adik menghafal ayat hafalan minggu yang lalu. Ayat hafalan minggu yang lalu. Ayo, ada yang hafal? Ayo sama-sama, torang ucapkan lagi bersama-sama ayat hafalan minggu yang lalu. Kisah Para Rasul 21 ayat 9. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 21 ayat 9. Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Kisah Para Rasul 21 ayat 9. Iya, bagus sekali adik-adik. Sekarang saatnya torang akan belajar lagi dari firman Tuhan. Torang akan belajar tentang Titus. Dan sebelum itu, mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa sebelum kita membaca Alkitab. Kita nyanyi bersama lagu Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Kita sama-sama gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pulau menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami, berkati kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan yang akan kami baca dan juga kami saksikan ceritanya sebentar. Tolong kami supaya juga kami mengerti dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan membaca bersama Titus 1 ayat 1 sampai 6. Sekali lagi, kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam Titus 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah
Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, menyertai engkau. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan mari kita saksikan bersama video dari pembacaan yang sudah kita baca bersama tadi. Saksikan berikut ini. Surat Paulus kepada Titus. Titus adalah pengikut Yesus dari Yunani yang telah bertahun-tahun menjadi rekan sekerja dan teman seperjalanan terpercaya Paulus. Dia membantu Paulus dalam beberapa situasi krisis di masa lalu. Dan dalam surat ini kita mendapati bahwa Paulus menugaskan dia untuk pergi ke Kreta, sebuah pulau besar di lepas pantai Yunani, untuk memulihkan jaringan gereja rumah di sana. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah, Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Lalu Paulus mengamanatkan Titus dengan tugas ganda. Yang pertama adalah menunjuk para pemimpin baru bagi masing-masing komunitas gereja, sebuah tim yang dia sebut penatua, para suami atau ayah yang dewasa yang cara hidupnya benar-benar berbeda dari budaya Kreta. Mereka haruslah dikenal sebagai orang yang memiliki integritas, mengabdi sepenuhnya kepada Yesus, memiliki pengendalian diri dan murah hati, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat umum. Dan para pemimpin baru ini akan mengajar kabar baik tentang Yesus dan menggantikan para pemimpin jahat yang harus ditentang. Itulah tugas kedua Titus. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman, dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Paulus memberi tugas pelayanan untuk mengabarkan Injil kepada Titus. Pekabaran Injil artinya menyampaikan cerita tentang apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu Ia melakukan mujizat, menolong setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Dan bukan hanya itu saja, tapi Ia memberikan hidupnya bahkan mati di kayu salib untuk menebus manusia dari dosa. Dengan kematian dan kebangkitannya, Ia menghapus dosa kita dan mengampuni kesalahan kita. Berita tentang Tuhan Yesus inilah yang disampaikan oleh Titus kepada jemaat-jemaat yang ada di Pulau Kreta, sehingga kehidupan mereka berubah. Titus sendiri telah mengalami pengalaman pekabaran Injil, karena ia adalah teman sekerja dari Paulus yang sudah melakukan pekabaran Injil di banyak tempat. Melalui pekabaran Injil, banyak tempat yang sebelumnya belum mengenal tentang Tuhan Yesus, mulai mendengar dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Hal ini juga sampai saat ini masih dilakukan dan lewat pekabaran Injil yang telah dilakukan oleh para penginjil, kita saat ini menjadi percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Nah, adik-adik, seperti Titus yang diberikan tugas oleh Rasul Paulus, maka kita pun juga mendapat tugas yang sama untuk memberitakan Injil. Biarpun orang masih kecil-kecil, tapi orang juga punya tugas untuk
memberitakan Injil. Bagaimana caranya? Torang rajin beribadah, rajin berdoa, dan belajar firman Tuhan, dan juga mengajak orang-orang di rumah untuk selalu beribadah kepada Tuhan, berdoa bersama, dan belajar firman Tuhan bersama. Nah, adik-adik, torang juga harus mendengarkan perintah dari mama dan papa di rumah, karena dorang adalah wakil Tuhan untuk menjaga torang di dunia ini. Karena itu salah satu juga contoh torang memberitakan Injil adalah torang taat kepada orang tua. Demikian cerita kita, dan mari kita sambut dengan menyanyi bersama-sama lagu Taat pada Yesus. Yesus mengasihi daku, Dia mati bagiku. Ku mau mengasihi Yesus, taat kepadanya. Taat pada Yesus, taat pada Yesus, inilah tekadku. Taat pada Yesus, taat pada Yesus, di rumah, di sekolah, di gereja, dan dimanapun Yesus mengasihi daku. Dia tebus dosaku. Ku mau mengasihi Yesus sekarang dan selamanya. Adik-adik, ayat hafalan terdapat di dalam Titus 1 ayat 1a. Titus 1 ayat 1a. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah. Titus 1 ayat 1a. Nah, adik-adik, ayat hafalan ini akan kita hafalkan di minggu depan. Jadi sepanjang minggu ini latihan di rumah untuk menghafal ayat hafalan ini, oke? Adik-adik, torang akan belajar lagu baru tentang Injil. Judulnya Pelangi Injil. Ayo saksikan video lagu berikut ini dan ikuti lagunya sambil kita belajar. Kita juga bertekad untuk memberitakan Injil. Yuk saksikan sama-sama dan belajar sama-sama. Kuning, hitam, merah, putih.
Nah, adik-adik jangan lupa ya kerjakan aktivitas yang akan diantar ke rumah kita masing-masing. Upload atau posting hasilnya lewat foto yang dikirim di grup Anak Sekolah Minggu kolom 26. WA grup ASM kolom 26. Nah, saat ini Tora akan menyediakan persembahan yang akan juga dijemput di rumah kita masing-masing sambil kita bersiap dan juga wujud nyata kita mempersembahkan persembahan kita dan juga kehidupan kita. Kita angkat pujian untuk memberi persembahan. Judulnya persembahan yang Mama Papa berikan, sudah kuberikan semuanya. Persembahan yang Mama Papa berikan, sudah ku berikan semuanya. Tidak dikurang-kurang, tidak dibelanjakan, karena Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, sekarang Tora akan berdoa bersama-sama. Tapi sebelum itu, Tora menyanyi lagu Hanya Dekat Allah Saja, Aku Tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami boleh beribadah sekolah minggu bersama-sama hari ini. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan beri bagi kami boleh menyanyi bersama, menaikkan puji-pujian, melakukan gerakan-gerakan lagu. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan beri bagi kami belajar firman Tuhan. Dan biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, mampu kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami bisa menjadi seperti Bapak Titus, kami memberitakan Injil dimanapun kami berada, dimanapun Tuhan perintahkan, dan terlebih dulu di dalam rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, berkatilah kami semua untuk menjalani minggu yang baru ini. Berkati dengan kesehatan dan kekuatan, serta mampukan kami untuk boleh mengisi hari libur ini dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa menyerahkan keluarga kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, oma opa kami. Tuhan berkati dengan kesehatan dan kekuatan. Lindungi mereka untuk melakukan segala tugas, tanggung jawab pekerjaan mereka, usaha, mata pencarian mereka diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah memberi dan menyiapkan persembahan syukur kami. Biarlah Tuhan memberkatinya sehingga persembahan kami dapat dipakai untuk pekerjaan pelayanan, terlebih khusus dalam pelayanan anak-anak sekolah minggu. Ini doa kami, permohonan dan syukur kami. Kami menyerahkan gereja kami menyerahkan kolom kami, bahkan juga kami menyerahkan daerah, bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan terus melindungi kami, sehingga kami dijauhkan dari terpaparnya, terjangkitnya penyakit corona saat ini. Biarlah perlindungan Tuhan selalu bersama-sama dengan kami semua. Ini yang menjadi doa kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama dengan kami, yang mengajar kami berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita dengan bangkit berdiri dan kita akan menyanyi bersama-sama lagu Generasi bagi Kristus. Karena kita semua adalah generasi yang akan terus memberitakan Injil Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kita nyanyikan pujian ini. Aku berdiri di hadapan Tuhan dan taat segenap hati. Aku berdiri di hadapan Tuhan, taat segenap hati, ku telah diselamatkan dan bertumbuh untuk melayanimu. Aku berdiri di hadapan Tuhan, taat segenap hati, buat Yesus tersenyum, bangsa-bangsa ada di hatimu. Generasi bagi Kristus, kita ditebus. Generasi bagi Kristus, itulah aku. Pakailah aku Tuhan pada generasi ini, sebab hidupku hanya bagi Kristus. Demikian ibadah kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Dan bertumbuh untuk melayani.